persilakan memberikan kesaksian dan diharap yang lain menyusul. Oke, nanti bisa bicara mungkin yang lain-lain bisa bersaksi atau sharing kenang-kenangan yang masa lampau. Zaman dulu kan. Saya mengingat kalau lihat kita berkumpul memuji Tuhan, mengingat dulu-dulu kita persekutuan. Masih ingat nggak kalau ada kita punya fellowship, kita suka kumpul begini. Itu very spontaneous. When we had a small group when ICC started in the 82, and itu adalah suatu persekutuan yang sangat ada. Dan hari ini mungkin sudah lama sekali kita nggak pernah kumpul begini. Dan hari ini juga spesial karena pas Daniel and Wayne datang. So he is our guest of honor, and unfortunately there are some people that cannot attend for health reasons. Jadi kita mengerti lah ya. Doakan mereka juga supaya mereka. Dan saya hari ini tujuannya saya juga mau selain kita bisa berkumpul fellowship memuliakan Tuhan, dan saya juga sendiri mau sedikit mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara tahu keadaan saya 2 tahun yang lalu, saya masih ingat waktu saya pulang dari rehab St. John Hospital, saya masih didorong masuk dari pintu depan, dan pintu depan saya udah dipasang rem segala macam. Soalnya saya nggak bisa berdiri, untuk berdiri standing aja sudah nggak bisa, masih di wheelchair. Jadi untuk mengambil air di counter, air itu anak untuk ngambilin saya. Jadi selama hampir 6 bulan saya itu di wheelchair. Gitu. Jadi kehidupan saya waktu itu cukup berat. I went through very tough time and pain. Dan setiap hari bangun masih sakitnya bukan main. Dan saya try to avoid taking painkillers. Yang saya nggak minta, saya terus terang ya, waktu permulaan saya cuma minta Tuhan bisa sembuhkan saya. Tapi setelah Tuhan remind saya, ya saya mesti trust dia 100%. Bukan soal kesembuhan, saya juga mesti trust dia. Jadi akhirnya saya belajar untuk mengucap syukur. Setiap hari saya bangun, sakit bagaimanapun, whatever my condition, I have to give thanks to the Lord. Dan itu yang saya pegang terus. Dan saya nggak pernah melihat kembali itu apa yang terjadi, bagaimana. Dan saya hanya minta Tuhan untuk supaya saya bisa diberi kekuatan untuk hidup selanjutnya, walaupun dalam keadaan apapun. Dan Tuhan berikan saya firman-Nya bahwa Tuhan janji akan memulihkan kembali saya. Waktu itu saya mendapatkan firman tentang pemulihan. Saya tidak mengerti. I never thought I would be standing and walking. And just for your information, 3 days ago I was playing a golf tournament competition. I played 27 holes in 1 day in a hot weather. So that's where I am right now, and it's not 100%, but I thank God. There's something in here that maybe would never be fixed, but praise God. Sometimes God allows things to happen. Even Rasul Paulus bilang, Tuhan izinkan ada duri di dalam tubuhnya untuk apa? Dan untuk supaya dia mengingat Tuhan selalu. Jadi saya juga bersyukur. Apapun dalam keadaan saya harus mengingat Tuhan. Dan saya cuma ingin share satu ayat dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Maaf ya bahasa Indonesia saya sudah lama nggak kumpul sama orang Indonesia, mungkin nggak begitu lancar lagi. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi hidupku tidak berarti apa-apa bagiku, kecuali aku memakai untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku. Tugas itu adalah untuk memberitahu kabar baik tentang anugerah Allah kepada orang-orang. Sedikit latar belakang tentang Rasul Paulus menulis ayat ini. Dia tuh di dalam, I think around age 60, umur 60-an. Kalau dibanding tentang culture, hidup quality of life, umur 60 tahun pada zaman dia itu adalah kira-kira umur 80-an zaman sekarang. Karena kesehatan pada zaman itu nggak begitu baik.
Jadi kita bayangin, umur dia itu kira-kira sekitar umur kita sekarang atau lebih tua sedikit. Dan dia ini pada akhir kehidupan dia, dan dia masih melayani di daerah Efesus. Dan dia sudah tahu bahwa waktunya dia itu sudah nggak begitu lama. Malah dia bilang sama orang Efesus, mungkin saya sudah bakal nggak ketemu kalian lagi. Ini terakhir sekali. Dan dia begitu berkorban-korban melayani Tuhan. Nah, kadang-kadang kita pikir mungkin kita udah hidup di dalam keadaan kita di, in our 70, in our 80s. Kita pikir kita sudah nggak begitu berguna lagi. Untuk apa kita sudah ini? Tapi kita supaya jangan lupa, seperti Rasul Paulus mengingatkan kita, bahwa kita tetap bisa dipakai Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan saya mengingat keadaan saya yang saya ini menjadi suatu bahan untuk saya menginjili orang. Kenapa? Saya setiap kali main golf bukan sama orang Kristen, sama orang non-Kristen, orang non-Christian friend. And jadi keadaan kecelakaan ini menjadi suatu topik discussion. Jadi mereka sudah tanya bagaimana kamu sampai bisa begini. Dan di sanalah saya bisa memasuki kemuliaan, keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong saya keluar daripada segala kecelakaan ini. Jadi it's an interesting piece of conversations that God used it for His glory. Itu yang saya ingat, dan saya bersyukur banyak kalian juga saya tahu tetap senantiasa melayani Tuhan. Dan kalau saya ingat Steve sama Inge, Steve, kalau kamu lihat dia punya keadaan fisik, bagi orang bilang, oh kenapa dia mesti jalan-jalan terus begini, tapi pelayanan dia itu hebat, luar biasa. Sampai sekarang hari ini dia begitu. Dan saya lihat Tante Wis, ya, dia itu tidak pernah call saya waktu saya accident. Dia call saya, dia doakan terus. Dan dia masih aktif di dalam pelayanan di gereja. Jadi dimanapun kita berada, percaya Tuhan tempatkan kita itu untuk supaya kita bisa dipakai untuk memuliakan Dia sampai kita berakhir daripada hidupnya. Dan kita mempunyai tempat yang lebih mulia. Itu yang saya mau encourage saudara-saudara. Jangan lupa teruskan kabarkan Injil demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Oh, terakhir saya juga mau teruskan, dan it's an honor kita bisa juga undang Pastor Liu, dan saya kira it's a beautiful thing kalau kita lihat dari bekas ICC sampai sekarang kita bisa mendukung Pastor Liu, dan kita mau assure dia bahwa kita semua di 80s continuing to support him as he is continuing the ministry for the next generation. So that's it. Oke, yang lain jangan berebutan, siapa yang mau kasih kesaksian? Jangan berebutan, antri. Saya nggak berebutan. Oke, silakan. Lagi ngomongin soal kaki ini. Ya. Sama. Ke kaki. Ya, saya juga bersyukur sama Tuhan kita bisa berkumpul di sini saat ini, dan saya merasakan bahwa saya mengingat lagi seperti zaman tahun 80. Kamu sudah ada apa belum? Dia belum ada. Jadi saya merasakan bagaimana berkat dari orang tahun 80-an. So I really thankful kalau Hermani memanggil kita semua di sini. Dia jadi mention soal kaki. Steve, kok nggak duduk-duduk? Kemarin saya ditegur sama Daniel sama si Wieng di depan foyer di pesta. Aduh, saya waktu mendengar begitu ditegurnya tuh bukan negur, tapi dibilang, you are just like this and you running around, no problem. For me, it's a compliment. Which is I am is when we talk, I think when we say something to somebody, okay, like what Herman says too, so I'm running around and stuff like that. For me, it's really a big compliment. Yeah. And that compliment is really, lift up my iman. Itu. Sebab kita belajar sebagai orang Kristen di sini, saya sama Inge juga, saya juga dilatih sama dia untuk supaya bisa ngomong
saya tetap masih menghormati dia, bahwa dia tuh membawa saya juga untuk menjadi bisa begini. I think just ngomong seterusnya ini memang sebagai seorang wanita, it is very penting peranannya di dalam keluarga. Amin. Tapi laki juga penting. Tuhan juga nggak mau kalah. Terus bacalah. Itu kalau wanita penolong. Iya, tahu. Kalau kita masih menghormati sebagai imam. Iya, itu kan kita belajar setiap kali. Jadi saya itu juga merasa saya ini masih begini terus ya, saya bersyukur toh nggak ada kawan-kawan yang bisa juga melihat saya dari tahun 80 sampai sekarang. Even Pastor Rio aja juga sekarang mesti nggak tidur, kamu ini jam 10. Sungguh, saya kalau itu malam masih ini aja masih bertumpuk kerjaan saya. Bilang nanti namanya kerjaan, tetapi it's something yang joyful when I do this thing. So saya masih ingat dulu ketemu sama Herman masih student. Saya kan juga senang mobil, jadi saya lihat, wow, your car, I still remember. Yeah. So now look they are. Just like this, like they renew their faith, So like Herman says that, now he can play golf. What? 22 holes? 27. I don't even know. So saya bersyukur, tau nggak, bahwa semua ini pada sehat-sehat, kuat, semua gitu, dan kalian juga support kita. Saya terima kasih dan juga pada pastor yang jauh lebih muda. Dia tuh bisa menyupport kita yang tua-tua. Kalau lagi Sunday penutupan, dia selalu doa untuk lansia, orang-orang yang belum bisa datang sini. Ya sudahlah, gitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Thank you.